Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di sini saya selaku guru PAI yang bernama yaitu Muhammad Farrozi dari SMK 01 Diponegoro mau memberikan materi tentang beriman kepada hari akhir. Sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar nantinya kita mendapatkan manfaat, barokah, dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah selesai berdoa. Mari kita lanjut mengenai tentang bab beriman kepada hari akhir. Sebelum kita melanjutkan ke bab tentang beriman kepada hari akhir, Bapak akan membacakan yaitu tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu memahami definisi beriman kepada hari akhir. Yang kedua, membacakan dalil tentang adanya hari akhir. Yang ketiga yaitu membedakan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keempat yaitu mengenali tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang nomor 5 yaitu mendeskripsikan mengenai balasan yang baik maupun balasan yang buruk pada saat peristiwa hari akhir. Yang keenam yaitu menyadari manfaat beriman kepada hari akhir. Baik, kita lanjutkan yaitu bab 1 tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Ataupun juga ada istilah lain pengertian dari hari akhir yaitu peristiwa kehancuran seluruh umat manusia beserta alam maupun isinya. Jadi maksudnya dari beriman kepada hari akhir adalah semua yang ada di dunia maupun yang ada di alam semesta ini itu akan hancur lebur. Hancur semuanya. Baik itu hewan, baik itu dari tumbuh-tumbuhan, baik itu dari manusia maupun yang lainnya itu nanti akan hancur semuanya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu mengenai tentang dalil-dalil, saya mengambil dari surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Di sini Bapak akan membacakan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ini mengenai tentang beriman kepada hari akhir. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Di sini Bapak akan menjelaskan ataupun membacakan artinya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Jadi maksud dari hadis ini ataupun surat ini menjelaskan bahwasannya hari kiamat itu merupakan hari hancurnya seluruh umat manusia, yang mana di situ seperti halnya dunia itu bertabur-taburan, manusia itu berterbangan, gunung akan hancur bertabrakan, matahari dan bulan akan bertabrakan, dan semuanya itu akan hancur lebur.
Maka dari itu, kita sebagai manusia harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Insya Allah nantinya kita, kalau seandainya kita beriman kepada hari akhir, insya Allah nanti kita selamat ketika di akhirat nantinya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian dari macam-macam kiamat. Yaitu yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Maksudnya adalah kiamat sugro adalah kiamat yang kecil, bukan kiamat besar. Jadi contohnya adalah yaitu kematian seseorang, kemudian gempa bumi, banjir, kemudian bencana alam yang lainnya. Jadi kiamat kecil ataupun kiamat sugro ini adalah kiamat yang tidak sebesar dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kecil itu hanya sementara saja, tidak selamanya. Selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat yang hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Maka pengertian dari kiamat kubro adalah suatu hari hancurnya seluruh alam semesta yang ada di dunia maupun di akhirat beserta isinya. Jadi kiamat kubro ini merupakan kiamat yang paling besar dibanding dengan kiamat sugro. Kalau kiamat sugro itu hanya sementara, kalau kiamat kubro selamanya. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro meliputi kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, orang-orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj Ma'juj, Dajjal, kemudian matahari terbit dari sebelah barat, dan lain sebagainya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tanda-tanda kiamat kubro. Maksud dari Ya'juj Ma'juj adalah manusia yang nantinya keluar, yang mana akan menghipnotis seluruh umat manusia untuk menjadi orang yang kafir. Jadi yang tadinya orang-orang yang beriman, yang memiliki Islam yang kuat, itu nanti akan terhipnotis dengan apa? Dengan makhluk yang namanya Ya'juj Ma'juj. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu munculnya Dajjal. Dajjal itu merupakan makhluk Allah yang mana nanti munculnya akan merusak seluruh manusia yang ada di bumi. Ya'juj Ma'juj ini nanti muncul di negara Palestina, dan yang mana nantinya muncul di kota kecil Palestina, yaitu kota Samirah namanya. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi setelah hari kiamat, nanti ada peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui untuk menuju surga nanti. Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul hisab, mizan, surga dan neraka. Itu kita wajib mengimani semuanya. Insya Allah nanti kalau kita mengimani semuanya, pasti kita oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan keselamatan nanti di akhirat. Selanjutnya, yang pertama, peristiwa yang pertama yang dialami setelah hari kiamat. Yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah secara bahasa yaitu pembatas. Sedangkan menurut istilah adalah apa? Batas pemisah antara dua buah benda ataupun keadaannya tidak sama. Jadi maksudnya alam barzah adalah pembatas antara dunia dan akhirat.
yang disebut yaitu kematian. Kematian itu merupakan yang ada di dalam pertama kali peristiwa yang ada di dunia maupun di akhirat. Yang kemudian kita lanjutkan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan para manusia yang sudah meninggal. Jadi nanti ketika hari kiamat pasti semua manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya nanti akan mati semuanya dan kemudian nanti akan dibangkitkan kembali, yaitu yang dinamai dengan Yaumul Ba'ats. Oke, bagus. Kemudian yang selanjutnya Yaumul Masyar ataupun bisa disebut Yaumul Hasyar. Yaumul Hasyar adalah tempat berkumpulnya umat manusia setelah bangkit dari alam kubur. Nah, kemudian nantinya di situ di alam masyar, yaitu nanti semua umat manusia akan dipertanggungjawabkan perbuatan yang baik amal buruk ataupun amal yang baik. Nanti akan dipertanggungjawabkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan dan Yaumul Mizan adalah apa? Hari pertimbangan. Jadi Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan ini merupakan suatu penentu, yaitu dalam perhitungan yang biasanya disebut rapot akhirat, ya. Jadi nanti kalian kalau sudah berada di akhirat nanti pada peristiwa ini, nanti kalian akan dipertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, nanti berat mana, buruk atau baik. Kalau seandainya nanti yang baik, nanti kalian pasti akan masuk surga. Kalau seandainya nanti kalian timbangannya lebih berat yang buruk, maka nanti akan masuk neraka. Selanjutnya yaitu surga. Surga adalah tempat yang paling indah kembalinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman. Maksudnya adalah surga ini merupakan tempat yang menyenangkan bagi seorang muslim yang beramal soleh. Jadi nanti kalian seandainya kalau beramal soleh, insya Allah nanti kalian akan masuk surga, ya gitu. Kemudian yang keenam ataupun yang selanjutnya yaitu neraka. Neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah. Jadi neraka ini adalah merupakan tempatnya orang-orang yang bermaksiat. Maka dari itu kita tidak boleh bermaksiat kepada orang lain, pada diri kita sendiri maupun kepada Allah. Agar apa? Nanti kita tidak masuk neraka, agar kita nanti bisa masuk surga. Oke, selanjutnya balasan-balasan bagi umat Islam ataupun umat manusia, yaitu baik itu balasan amal baik maupun amal buruk. Yang pertama yaitu balasan amal baik. Berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah serta banyak berbuat kebaikan, beramal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan surga. Maka balasan dengan amal yang baik nantinya adalah masuk surga. Maka dari itu kalian harus berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama ataupun kepada orang lain yang berada di sekitar kita, agar kita nanti masuk surga. Oke, kemudian kita selanjutnya yaitu balasan amal buruk. Oke. Balasan amal buruk ini apa? Balasan amal buruk bagi orang-orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela. Bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang amat keras. Maka dari itu balasan orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan tercela, perbuatan buruk, maka oleh Allah nanti akan dimasukkan ke dalam neraka.
Maka dari itu, kita sebagai umat manusia yang baik, umat manusia agama Islam yang kuat, insya Allah nanti kalau kita beriman dengan adanya peristiwa-peristiwa ini, maka insya Allah nanti kita akan dipermudah untuk masuk surga. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif kepada kita bagi kehidupan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu selalu bertakwa. Apa sih bertakwa? Yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka dari itu kita harus mentaati perintah Allah, semisal menjalani sholat, menunaikan sholat, zakat, haji bagi yang mampu, menjalankan puasa. Nah, itu kita harus lakukan apa yang diberitakan oleh Allah. Dan kemudian kita tidak boleh melakukan maksiat. Jadi perbuatan yang tidak baik kita jangan melakukannya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2, selalu bersemangat dalam beramal soleh. Berarti kita hidup di dunia ini harus selalu beramal soleh, melakukan ibadah dengan baik, selalu bersedekah, selalu selalu tersenyum untuk orang lain. Jadi kita harus selalu berbahagia kepada orang lain ataupun berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang nomor 3 yaitu selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, contohnya apa? Yaitu bermalas-malasan, selalu menggunjing orang lain, selalu membuli orang lain, selalu berbuat tidak baik kepada orang lain, dan lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik ataupun tidak bermanfaat bagi kita. Selanjutnya yaitu merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Kita harus merasa takut ketika nanti ada perbuatan-perbuatan buruk yang mengganggu pada diri kita. Jadi kita harus menjauhi perbuatan itu. Insya Allah nanti kalau kita menjauhi, nanti insya Allah kita akan masuk surga. Kemudian meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Lah, kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, baik tumbuhan, manusia, terus kemudian hewan. Kita harus meningkatkan suatu kepedulian. Kalau seandainya semisal ada kerja bakti di lingkungan masyarakat, kita harus saling membantu. Kemudian ada hewan yang sedang kesakitan, kita harus saling menolong. Maka dari itu kita akan merasa meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu meningkatkan ibadah. Ini sangat penting sekali agar kita agar kita mendapatkan suatu pahala dan derajat yang tinggi. Itu menurut Allah. Maka dari itu, hikmah dari ini semua, kita harus melakukan suatu yang baik agar nanti kita akan masuk surga. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.